Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Infinix Hot 40i atau X6528B ya untuk modelnya teman-teman ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya bisa kita lihat di sini ya, seperti dalam video dia hanya mati hidup di logo Infinix ya. Walaupun sambil kita cas dia tetap sama aja mentok di logo Infinix, lalu tampil logo pengecasan dan tampil lagi logo Infinix terus menerus seperti ini teman-teman ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya ya terakhir-terakhir itu masih bisa hidup ya kalau sambil dicas ya, namun jika casannya dicabut dia mati teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya, namun tentunya seperti biasa teman-teman ya. Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman. Oke, seperti inilah ya tampilan belakang dari HP Infinix Hot 40i ya. Dan metode ini nanti bisa kita terapkan di HP Infinix lainnya ya. Bahkan untuk merek lainnya misalnya seperti Oppo atau Vivo, kalian bisa terapkan metode ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya, karena di sini sambil dicas saja nggak hidup, apalagi tanpa dicas ya. Namun di sini kita coba dulu ya, kita cabut casannya lalu kita coba hidupkan apakah sama aja atau bisa hidup ya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita coba kita hidupkan, kita tekan tombol powernya apakah bisa hidup. Nah, ini sudah tampil logo Infinix, lalu kita tunggu apakah hanya tampil seperti ini atau restart. Nah, ini bisa kita lihat di sini sama aja ya, restart seperti ini terus menerus hingga baterainya drop ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini HP akan kita bongkar ya. Untuk cara membongkarnya itu sangat mudah teman-teman ya. Kita lepaskan dulu tempat kartunya atau SIM tray-nya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita lepaskan backdoor ya. Untuk cara membuka backdoor itu sangat mudah ya. Kita cukup membutuhkan minyak kayu putih ya untuk mempermudah pembukaan. Jadi kita tanpa menggunakan blower ya. Lalu plat tipis seperti ini, lalu juga bekas anti gores ya atau alas dari anti gores ya. Oke, selanjutnya tinggal kita sesetkan saja di backdoornya teman-teman ya. Untuk awalan kita gunakan plat tipis seperti ini ya untuk mencari celah pertama ya teman-teman. Oke, hanya seperti ini saja. Kalian bisa kasih minyak kayu putih ya untuk melunakkan lem pada backdoornya teman-teman. Oke, kita taruh seperti ini lalu tinggal kita oleskan sedikit ya. Nah, seperti ini. Setelah dapat celah kita gunakan plastik tipis ya atau alas dari anti gores, lalu tinggal kita sesetkan saja sekeliling-kelilingnya ya, muter hingga terbuka semua ya teman-teman. Oke, hanya seperti ini saja untuk pembukaannya. Hati-hati di seputaran tombol power ya, karena ada fleksibel dari sidik jari teman-teman ya. Oke, kita kasih minyak kayu putih lagi lalu kita sesetkan lagi ya. Kita percepat sedikit prosesnya karena ya sangat mudah ya, hanya seperti ini saja untuk pembukaannya teman-teman ya. Kita percepat sedikit videonya. Oke, backdoor sudah terlepas ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita lihat ya di sini, ini adalah fleksibel dari sidik jari ya atau fingerprint ya. Jadi hati-hati saat memasukkan ini ya, plastik atau plat tipis tadi ya teman-teman, takutnya mengenai fleksibel dari sidik jari teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita buka-buka bautnya ya. Untuk pembukaan bautnya kita percepat lagi ya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, kita percepat proses pembukaan bautnya. Oke, setelah baut terlepas semua, selanjutnya jangan langsung ditarik ya, karena fleksibel dari sidik jari masih menempel, jadi kita lepaskan dulu, baru bisa kita angkat ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita bisa fokus pada baterainya teman-teman ya. Di sini kita akan melakukan penjemperan pada fuse baterai ini ya, jadi kita lepaskan dulu untuk konektor dari baterainya teman-teman ya. Nggak usah dilepas baterainya atau diangkat ya, cukup kita buka seperti ini saja ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk isolasi pelindungnya teman-teman. Oke, kita bisa gunakan pinset untuk melepaskan ini ya, pelindungnya ini. Oke, kita lepaskan dan kita akan menjemper fuse dari baterai ini teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu ya. Pokoknya harus tetap hati-hati ya teman-teman ya. Nanti akan kita rapikan kembali setelah kita jumper fuse-nya. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa fokus pada fuse-nya. Nah, ini adalah fuse-nya ya. Di sini kita hanya cukup menjumper saja menggunakan kawat jumper ya.
kita sambungkan dari titik satu ke titik satunya teman-teman. Oke, langsung saja kita jumper dulu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, viewsnya kita bisa fokus pada views, selanjutnya tinggal kita jumperkan saja menggunakan kawat jumper ya. Ya saran saya kalau ada gantinya sih diganti saja, namun jika tidak ada langsung saja kita jumper menggunakan kawat jumper ya teman-teman. Oke, kita kasih timah dulu ya untuk mempermudah saat penjumperan nanti ya. Oke, sebelahnya juga kita kasih timah ya. Cukup seperti ini saja, selanjutnya tinggal kita jumper menggunakan kawat jumper ya. Langsung saja kita jumperkan ya teman-teman ya. Jangan lupa ujungnya dikerik dulu ya. Jadi kita jumperkan, dikerik dulu ujungnya. Selanjutnya tinggal kita jumperkan ya teman-teman. Cari posisi yang enak ya untuk penjumperannya. Pastikan semuanya aman saat penjumperan. Harus tetap hati-hati teman-teman ya. Oke, langsung saja kita jumperkan atau kita sambungkan ya viewsnya ya, dari titik satu ke titik satunya. Hanya seperti ini saja teman-teman. Oke, sudah tersolder. Tinggal satunya lagi. Nah ini sisinya. Oke, jika sudah tinggal kita potong saja untuk kawat jumpernya ya. Lalu kita rapikan kembali ya. Hanya seperti ini saja teman-teman ya. Oke, kita potong dulu untuk kawat jumpernya. Selanjutnya kita tutup kembali untuk pelindungnya atau solasinya ini teman-teman ya. Pastikan serapi mungkin seperti sedia kala teman-teman. Oke, kita rapikan kembali ya. Nah ini hasil dari jumperan kita atau solderan kita ya. Nah ini ya teman-teman ya, kelihatan ya, hanya seperti ini saja kita jumperkan atau kita solder dari titik satu ke titik satunya, hanya seperti ini saja ya. Oke, selanjutnya kita rapikan kembali, kita tutup semuanya ya seperti sedia kala teman-teman ya. Oke, kita tutup kembali untuk solasinya ya. Oke, nah seperti ini, hanya seperti ini saja. Jika solasinya rusak kalian bisa ganti yang baru ya teman-teman. Oke, pokoknya pastikan semuanya aman. Selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua ya. Oke, kita tes langsung, kita coba sebelum kita pasang sambil kita hidupkan apakah bisa hidup atau sama aja seperti tadi mentok logo Infinix. Kita tes, bismillahirrahmanirrahim, kita hidupkan dulu ya teman-teman ya. Apakah bisa hidup atau sama aja seperti tadi? Seharusnya sih ya, semoga aja sih bisa ya, sudah tidak mentok logo seperti tadi ya teman-teman ya, mati hidup. Bisa kita lihat di sini sudah 5 detik 10 detik tidak mati untuk logonya ya. Nah ini sudah ada tampilan Infinix berjalan, ini menandakan HP-nya akan hidup ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar, masih proses loading ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah ini bisa kita lihat di sini sudah bisa hidup ya teman-teman. Langsung saja ya kalian sambil praktek diikuti tutorial ini teman-teman ya. Semoga saja berhasil ya teman-teman ya. Dan metode ini juga bisa kita terapkan di HP Infinix tipe lainnya yang kendalanya mirip-mirip seperti ini ya. Yang awalnya itu bisa hidup kalau hanya sambil dicas ya. Namun jika casnya dicabut dia mati ya. Hanya seperti itu saja teman-teman ya. Cukup kita jumper saja viewsnya ya. Jika baterai kalian sudah lobetan atau kembung ya sebaiknya diganti saja langsung ya teman-teman ya. Oke, di sini HP sudah hidup normal ya. Nanti akan kita tes, kita sambungkan ke jaringan WiFi, kita scroll TikTok ya, apakah nanti mati ya teman-teman. Oke, bisa kita cek di sini untuk nama perangkatnya ya. Nah ini ya teman-teman ya, Infinix Hot 40i atau untuk modelnya itu X6528B teman-teman. Oke, semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Ya, metode ini juga bisa kita terapkan di HP merek lainnya ya, Oppo, Xiaomi, atau Infinix lainnya, atau Samsung yang kendalanya seperti ini bisa hidup kalau sambil dicas. Jika casanya dicabut dia mati, kalian bisa terapkan ini ya. Cukup kita jumper saja viewsnya teman-teman ya, atau jika baterainya memang sudah dropan atau kembung, kalian bisa ganti saja baterainya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua, bautnya akan kita rapikan kembali ya. Ini kita tutup kembali ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran dengan harga baterainya, kalian bisa cek keranjang di pojok video ya teman-teman. Oke, kita rapikan kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Lalu kita pasang-pasang bautnya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini caranya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekarang kita tes, kita sambungkan ke jaringan WiFi, lalu kita scroll video di TikTok ya, apakah restart atau mati atau sudah aman ya teman-teman. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya. Nah ini sudah tersambung, kita tunggu. Oke, selanjutnya langsung saja kita buka TikTok. Oke, kita tunggu, masih proses ya. Ini sinyalnya sangat lumayan lemot ya, agak berat ya. Kita tunggu saja sebentar ya. Intinya HP ini sudah aman, tidak mati lagi ya. Kalau yang sudah parah itu jangankan buat buka TikTok seperti ini ya, untuk hidup saja sangat berat sekali teman-teman. Oke, ini sudah beberapa hari katanya nggak hidup, jadi
ya agak lumayan lama setelah proses hidup ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah aman. Walaupun masih agak berat tapi masih bisa berputar ya untuk TikToknya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Jadi seperti inilah cara mengatasinya teman-teman ya. Langsung saja dipraktekkan ya. Buat kalian yang mengalami kegagalan atau ingin bertanya seputar HP, monggo di follow ya untuk akun Facebook kita, namanya sama ya, Seni dan Teknologi ya. Kalian follow lalu kalian inbox ya. Oke, bisa kita lihat di sini dicas juga bisa ya. Kalau awal tadi kan dicas ya, tetap saja restart ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang-pasang bautnya, lalu tinggal kita serahkan kepada pemiliknya teman-teman ya. Oke, ini semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang selalu dukung terus channel Seni dan Teknologi ya. Di like ya biar kita makin semangat lagi membuat tutorial-tutorial berikutnya teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.